karena ini menjadi bagian dari skala edukasi yang paling utama sebagai ujung tombak pendidikan terhadap kaum milenial. Tidak ada yang pro terhadap kekerasan. Maka dari itu, sebetulnya moderasi beragama ini hanya ingin mengangkat kembali, merevitalisasi substansi ajaran agama untuk menjadi obat bagi fenomena radikalisme yang muncul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi la nabiyya ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pada kesempatan ini di forum yang menarik ini. Saya juga sangat bersyukur ya karena tidak hanya sekedar menurut saya ini momentum yang menggeliatkan pengkajian di lingkungan pasca sarjana, tetapi ini juga bagian dari tema yang spesial. Memang ketika bicara radikalisme dan moderatisme, itu beberapa tahun belakangan ini kan sudah menjadi tema yang umum. Tetapi ketika hubungan milenial itu menjadi sesuatu yang spesial dan eksotik, manakala banyak pihak yang seringkali menghubungkan radikalisme ini dengan kelompok-kelompok keagamaan yang notabene dengan usia tua ya, minimal dewasa. Tapi kali ini kita coba menghubungkannya dengan kelompok-kelompok milenial. Nah, ada apa dengan milenial? Ini yang ingin kita kupas tuntas pada kesempatan ini. Jadi ketika berbicara tentang radikalisme, ada satu fenomena belakangan ini yang muncul, di mana ada upaya-upaya yang by definition itu mencoba untuk melihat radikalisme itu dalam perspektif yang sangat politis. Ya. Saya sebut sangat politis karena mereka mencoba untuk melihat radikalisme itu by definition dengan perspektif cara pandang. Misalnya begini, ketika seseorang berada pada posisi yang oposisi dalam sebuah negara, maka kelompok-kelompok status quo itu akan menganggap dia sebagai kelompok yang radikal atau ekstremis. Nah, demikian halnya ketika kemudian seseorang berada sebagai rakyat di bawah kekuasaan status quo, maka dia akan menganggap bahwa dirinya sebagai sosok yang terzolimi karena dirampas haknya dan patut melakukan perlawanan sebagai bagian dari langkah-langkah dan gerakan revolusioner. Cutnya di Teuku Umar bagi orang-orang Indonesia khususnya Aceh mungkin akan dianggap sebagai pahlawan. Tetapi bagi pemerintah Belanda kala itu mereka akan dianggap sebagai ekstremis atau radikalis. Inilah yang saya sebut dengan perspektif cara pandang. Tapi kita tidak boleh larut dalam gaya perspektif yang seperti ini jika kita ingin mendudukkan persoalan radikalisme itu secara utuh. Kita harus melihatnya secara objektif. Benar seperti kata Pak Rektor tadi bahwa jika kita gunakan perspektif yang objektif, maka kita harus mengakui bahwa radikalisme ini dalam perspektif empirik, nyata-nyata sebagai bagian dari fakta sejarah, fakta historis yang tidak bisa terbantahkan. Nyata ya, radikal dalam arti umum misalnya itu bisa saja kita rujuk sampai ke masa anak Nabi Adam ya, ke peristiwa Habil dan Habil. Tapi radikal dalam bentuk gerakan keagamaan, khususnya di Islam misalnya, itu kan bisa dilihat tarikan sejarahnya, mulai dari Khawarij misalnya, pada masa Ali bin Abi Thalib, persoalan arbitrase dengan Muawiyah ya. Kemudian juga muncul soal kemunculan Ikhwanul Muslimin pada 1928 di Kairo. Kemudian juga muncul revolusi Iran pada tahun 79. Kemudian itu juga membawa pengaruh ke dunia, termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia juga mengalami fase-fase ya, baik mulai dari sejak Darul Islam Kartosuwiryo 49 ya, sampai pada yang paling kontemporer yang sampai dibubarkan oleh pemerintah adalah Hizbut Tahrir yang disinyalir terindikasi radikal karena ingin mendirikan negara khilafah. Itu fakta yang maksud saya enggak sebagai bahan untuk
menyatakan bahwa benar adanya radikalisme itu dalam pentas sejarah dunia ini. Jadi tidak usah diperdebatkan lagi. Kalau semakin kita bawa pada perdebatan-perdebatan yang sangat politis, maka semakin membingungkan kita dan akhirnya tidak ada kesamaan persepsi untuk melihat tentang apa itu radikalisme, sehingga juga kita tidak punya kesamaan perlawanan untuk mengatasi itu atau untuk menghindari radikalisme itu. Akhirnya radikalisme menjadi absurd. Misalnya sesuatu yang sebetulnya telah nyata-nyata radikal, oleh karena dilihat secara politis, akhirnya kita benarkan, kita anggap menjadi sesuatu yang tidak radikal, akhirnya dia menjadi selamat dan lebih berkembang biak. Nah, itu yang lebih berbahaya. Mari secara utuh ya kita lihat ini. Kalau ingin kita lihat secara utuh, kita identifikasi radikalisme ini. Kalau pakar-pakar banyak itu mensinonimkannya dengan fundamentalisme ya, by definition. Kalau fundamentalisme rasanya memang kurang cocok juga. Kalau ditarik itu ke bahasa Arabnya usuliyah ya, persoalan-persoalan pokok. Montgomery Watt itu dalam Islamic Fundamentalism and Modernity, bukunya itu menjelaskan bahwa fundamentalisme itu lebih dikaitkan dengan soal sekte-sekte Kristen di Anglo-Saxon Amerika, itu yang bicara tentang menghidupkan interpretasi literal terhadap Injil ya, di masa itu. Makanya kelompok-kelompok cendekiawan Muslim juga ketika mengartikan fundamentalisme Islam melihat sebagai sesuatu yang memiliki ini ciri-ciri karakteristik yang memahami Islam secara literal ya. Nah, kemudian lebih tepat menurut saya ini seperti yang disampaikan Yusuf Qaradawi ya dalam bukunya As-Sahwah Al-Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf, di mana beliau di situ lebih menggunakan kata tatarruf ya. Radikalisme itu disinonimkan dengan kata tatarruf. Nah, itu diartikan berada di ujung, jauh dari tengah ya. Artinya ekstrim lah, berada di pinggir. Kalau main sepak bola dia suka menggiring bola di dekat garis sayap ya. Nah, itu kan berbahaya untuk out ya, bisa terjadi out. Salah-salah kita jadi out. Nah, itu ya radikal. Jadi sebetulnya sederhana saja kalau kita ingin mengidentifikasi radikalisme ini. Radikalisme ini ya yang bertentangan dengan substansi ajaran Islam gitu saja. Lalu apa sih ajaran Islam itu? Ajaran Islam itu kan senyawa ya. Senyawa itu pembentukan baru dari molekul-molekul. Ada molekul kesalehan ilahiyah, ada molekul kemanusiaan, kemudian ada molekul kegaiban, ada molekul rasionalitas dan sebagainya ya. Jadi kumpulan-kumpulan molekul ini membentuk senyawa Islam. Tapi seringkali persoalannya kita lupa untuk menyatukan kesenyawaan itu dalam satu wajah Islam. Ada kadang tampilan wajah dari seorang Muslim itu hadir sebagai orang yang saleh, tetapi kemanusiaannya atau sosialnya lemah. Ini persoalannya yang disebut Abdul Munir Mulkan dalam bukunya Kesalehan Multikultural itu sebagai kesalehan yang teralienasi dari praktek-praktek kemanusiaan. Ini yang berbahaya. Dan ini yang sering muncul sehingga Islam itu sesuai dengan target goalnya sebagai rahmatan lil alamin tidak terlihat dari wajah dan praktek hidup para penganutnya. Ini yang kita harus rubah sejak sekarang ya. Mindset ini kita rubah. Nah, makanya kita harus hadirkan Islam secara kafah kalau istilah Qur'annya, kemudian atau secara paripurna atau secara utuh, secara substantif ya di pentas dunia ini sehingga benar-benar kita bisa menghadirkan peradaban yang lebih damai. Nah, terkait dengan anak-anak milenial, ada ancaman belakangan ini yang saya lihat. Ya. Berbagai riset juga sudah menunjukkan, Wahid Foundation, Setara Institut juga, itu kecenderungan radikalisme di kalangan remaja itu ada ya. Nah, makanya ini harus kita perhatikan. Saya melihat dari game itu juga berbahaya. Lihat anak-anak kita yang main Free Fire itu. Free Fire itu tiba-tiba kita dengar itu maki-makiannya itu udah seperti ingin membunuh orang aja. Jadi dia kan bisa komunikasi langsung dengan temannya itu online itu. Jadi ini bukan soal anak orang lain ya, anak kita juga, anak semua. Silahkan perhatikan anak-anak remaja kita yang main-main Free Fire itu. Itu kadang-kadang sudah seperti ingin membunuh orang saja. Jadi mengeluarkan kata-kata yang kasar,
Nah, ini benih-benih radikalisme telah ditumbuhkan melalui game. Ini juga sudah sangat berbahaya. Hati-hati. Orang-orang tua ini hati-hati. Jadi kita harus mengawasi anak-anak kita dalam konteks supaya mereka bisa terhindar dari berbagai kecenderungan radikalisme itu. Maka mari kita rubah mindset mereka. Kita hadirkan Islam yang saya sebut tadi, Islam yang utuh tadi, Islam yang di dalamnya ada kemodernan, ada keindonesiaan. Ya, jadi Islam itu tidak hanya selesai dengan sholat, tidak hanya selesai dengan puasa, tapi Islam itu juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan beban-beban peradaban dunia ini, baik dalam konteks membangun negara, membangun kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Ini beban kita semua. Kalau dan dalam konteks kompetisi globalnya, jika kita tidak mampu, kita akan menjadi kita akan tergilas, kita akan dianggap kalah, kita akan dianggap salah. Nah, jadi pertaruhannya kan pertarungan kompetisi agama itu sudah sangat 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 ketat, tapi dalam konteks bagaimana mereka sama-sama menghadirkan karya-karya peradaban itu. Siapa yang mampu menghadirkan karya peradaban yang lebih unggul, maka dia akan angka yang lebih bagus, baik, yang dan mungkin akan dicintai banyak orang. Nah, inilah beban dakwah masa depan kita di dunia ini ya. Apalagi dengan kuantitas kita yang belum tentu membaik dalam kuantitas kepenganutan secara global. Nah, itu jadi tanggung jawab. Jadi di PAI juga demikian ya. Framing framing PAI itu juga harus kita isi dengan komponen-komponen itu tadi. Bagaimana kita mengisi kemodernan, kemudian juga kemanusiaan dan keindonesiaan itu ada di dalamnya, diisi dalam keislaman PAI itu. Jadi unsur-unsur itu ada. Jadi tidak kemudian hanya sekedar keislaman murni saja ada, tetapi tidak ada unsur-unsur kemanusiaannya, keindonesiaannya, kemudian kemodernannya. Ini yang harus kita bangun. Ya, kalau Cak Nur kan keislaman, kemodernan, keindonesiaan. Nah, kalau saya tambah gabungkan dengan Syafi'i Ma'arif ditambah dengan kemanusiaan, berbagai kejahatan terjadi ke anak-anak ya anak-anak milenial kita, tawuran dan lain sebagainya. Ini juga bukan dari bagian peradaban modern yang bagus. Itu yang kita sebut ironisme yang sering terjadi. Di satu sisi kita mengalami kemajuan, tapi di sisi lain moralitas kita rendah. Di satu sisi kita mengalami tingkat kesalehan, di sisi lain manusia asal gitu. Ini harus kita hilangkan ironisme ini. Mari kita hadirkan Islam itu secara utuh ya. Kemudian kalau ditanya bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan ya kita selain membangun mindset ya itu tadi karena kita tidak bisa melakukan upaya-upaya tergantung ya. Kalau bicara tentang paham keagamaan sulit kita adili terkadang ya kecuali sudah melakukan aksi-aksi kekerasan. Parameternya ya itu tadi parameter objektif itu apabila kamu tindakan yang misalnya dalam Islam itu merusak makosid syariah, baik itu hibjuddin, hibjul akal, hibjul nafs, hibjul nasal, ya berarti itu sudah radikal. Kalau dalam konteks universal, siapapun yang berpikir dan bertindak itu melanggar nilai-nilai universal value, nilai-nilai universal itu juga sudah radikal. Nah, tapi tidak semua mereka itu bisa ditindak secara hukum. Apalagi masih dalam konteks pemikiran, kadang-kadang itu belum bisa kita tindak ya. Makanya langkah-langkah edukasi seperti kita bermain dalam ranah edukasi dan salah satu cara edukasi yang paling bagus itu adalah dengan konsep keteladanan. Mari kita mulai ibda binafs. Kita mulai dari diri kita awali dari pribadi-pribadi kita. Mari kita hadirkan diri kita sebagai muslim-muslim yang kafah, muslim-muslim yang mampu menghadirkan wajah Islam secara utuh, tidak parsial. Ya. Kemudian strategi lain juga yang perlu supaya moderasi ya. Tadi dikaitkan dengan moderasi sebagai obat ya. Moderasi ini bukan agama baru ya. Saya hanya ingin mengingatkan saja moderasi ini bukan agama baru. Kebetulan saya juga ketua rumah moderasi di Yayan Langsa. Agar moderasi ini
bukan agama baru, bukan juga paham keagamaan yang baru, tilahan modern dari sebuah istilah yang sudah mengakar dalam Islam yang disebut wasotia ya. Jadi moderatio itu dari bahasa Latin ya, yang kesedangan, kesedangan maksudnya. Jadi kalau dilihat di KBBI itu moderasi itu mengurangi kekerasan, kira-kira gitulah, pengurangan kekerasan. Jadi sebenarnya disebut dengan apa yang disebut dengan moderasi beragama itu pengurangan kekerasan dalam beragama itu saja. Jadi sebetulnya tanpa ditekankan pun jika kita mengangkat substansi agama itu seharusnya agama tidak ada yang keras. Tidak ada yang pro terhadap kekerasan. Maka dari itu sebetulnya moderasi beragama ini hanya ingin mengangkat kembali, merevitalisasi substansi ajaran agama untuk menjadi obat bagi fenomena radikalisme yang muncul itu. Bagaimana kita mewujudkan moderasi beragama ini? Itu saya melihat ada satu persoalan penting yang harus kita perhatikan. Selama ini moderasi beragama dibangun oleh kelompok-kelompok mayoritas, didorong melalui kelompok mayoritas. Tapi tidak hanya itu, menurut saya kelompok minoritas juga bisa kita dorong untuk mendorong terciptanya moderasi. Artinya apa? Kelompok minoritas jangan hanya diam, jangan hanya pasif. Kelompok minoritas juga aktif. Dari sebuah riset yang saya lakukan di Aceh misalnya, dalam yang sudah saya terbitkan di jurnal dengan judul Religion Moderation in the Land Syariah, Christian Women Resistant in Aceh's Education Institution. Ya. Itu saya melihat ada indikasi bahwa resistensi itu muncul dari kelompok women, ya, dari kelompok perempuan Kristen sebagai minoritas untuk mendorong terciptanya moderasi itu tadi, moderasi terciptanya kedamaian, terciptanya kesejukan, keseimbangan, keadilan, termasuk bagaimana mereka melakukan protes atas pemberlakuan pendidikan agama yang menurut mereka ya, tidak tepat, misalnya ketika mereka disuruh untuk mengikuti ajaran agama lain, misalnya dengan protes itu akhirnya jadi muncul kebijakan untuk memberikan mereka, menyerahkan mereka ke pendeta masing-masing, misalnya kan ada perubahan, menarik dia. Jadi akibat dari protes-protes itu ada perubahan. Nah ini yang kita inginkan. Jadi kelompok-kelompok minoritas juga tidak bisa hanya pada posisi yang pasif, dan juga dan mayoritas juga tidak boleh terlalu over ya, terlalu over dan narrow minded ya, berpikir sempit. Nah, harus juga lebih inklusif ya, kelompok-kelompok mayoritas harus lebih inklusif. Jadi sehingga sikap saling ini terbangun. Nah, kalau minoritasnya pasif, kemudian juga mayoritasnya makin hegemonik, nah ini justru bahaya sekali. Jadi harus ada upaya-upaya yang balance antara keduanya sehingga upaya ke arah membangun tatanan masyarakat yang moderat itu dapat terwujud ya, terutama misalnya di Aceh, di bumi Serambi Mekah kita ini. Intinya bagaimana kita membangun keutuhan Islam itu, membangun mindset keutuhan Islam itu dalam berbagai kehidupan kita ya, baik dalam kehidupan rumah tangga, sosial, dan terutama dalam konstruksi PAI di lembaga-lembaga pendidikan, karena ini menjadi bagian dari sangkar edukasi yang paling utama sebagai ujung tombak pendidikan terhadap kaum milenial. Ini yang paling utama. Kalau PAI kita saja materinya misalnya sudah berisi muatan yang mendorong muridnya untuk mengkafirkan, menyesatkan orang dan lain sebagainya. Ini ya sudah salah arah, bisa memantik emosi mereka, dan di luar bisa terjadi tindakan-tindakan radikal yang lebih berbahaya di luar, melampaui apa yang kita pikirkan. Dan itu saja dari saya ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.